Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menerangkan tentang sistem informasi desa, di mana sistem informasi desa ini sudah mencangkup di dalamnya adalah website dan beberapa menu untuk kependudukan dan administrasi desa. Untuk websitenya ada beberapa menu, ini masih kosong, belum diisi. Yang pertama ada menu berita desa. Ini ada agenda, berita, kesehatan, media center, pendidikan, pengumuman penting, sosial budaya, umum. Nah, ini masing-masing nanti akan bisa dikategorikan ketika menginput berita atau informasi di halaman admin sistem informasi desa ini. Jadi untuk agenda misalnya itu untuk agenda-agenda dari desa, kemudian berita terkait dengan desa maupun informasi yang baik untuk warga desa. Kemudian ada kesehatan, ini informasi misalnya seperti posyandu, kemudian penyuluhan kesehatan dan lain-lain. Kemudian ada media center, ini untuk misalnya ada informasi penting yang disampaikan oleh desa. Kemudian ada informasi pendidikan, pengumuman penting, misalnya ada pengumuman penting untuk warga, ini bisa dipilih nanti kategori pengumuman penting. Kemudian ada sosbud, sosial budaya, dan umum. Selengkapnya ini untuk melihat semuanya. Kemudian ada menu area desa. Area desa ini untuk menampilkan informasi seperti sarana desa, lokasi UMKM, atau wisata desa. Misalnya desa tersebut desa wisata atau punya tempat wisata, bisa dimasukkan nanti areanya di sini, di wisata desa. Kemudian ada tentang desa. Ini profil tentang desa, ada sejarah, kemudian demografi, lalu ada kondisi sosial, kondisi ekonomi, sarana dan prasarana, kondisi pemerintahan, visi dan misi, lalu ada struktur organisasi. Kemudian menu selanjutnya adalah ada dokumen desa, ini misalnya ada arsip, kemudian ada regulasi tentang desa, ada dana desa, ini informasi yang bisa dipublikasikan ke warga, ada dana desa. Kemudian ada lembaga-lembaga desa seperti ada RT RW, Karang Taruna, dan lain-lainnya. Kemudian ada di sini ada pojok warga. Di sini warga bisa mengirim ide atau registrasi ke dalam sistem informasi desa ini. Lalu kemudian di bawah ini ada slide. Ini slide ini akan berganti-ganti tampilannya sesuai dengan berita yang di-posting atau dimasukkan ke dalam web desa ini. Kemudian di bawahnya ada berita terbaru, ini akan tampil berita-berita terbaru yang dimasukkan ke dalam sistem informasi desa ini. Kemudian ada area rekomendasi, ini misalnya tadi ada area desa, area wisata desa, kemudian UMKM maupun sarana-sarana desa seperti sekolah, puskesmas, masjid, rumah sakit, dan lainnya. Kemudian ada agenda terbaru, ini sebelah kanan ada agenda terbaru, ini berita yang dimasukkan untuk agenda, misalnya agenda kepala desa atau agenda kepala dusun dan lain-lainnya. Kemudian ada pengumuman penting, ini pengumuman penting, pengumuman yang dimasukkan ke dalam kategori pengumuman penting ini akan masuk ke dalam bagian ini. Kemudian ada area populer, ini area atau lokasi populer, misalnya ada wisata desa atau sekolah-sekolah di dalam desa tersebut. Kemudian ini ada panel aparatur, ini untuk form login aparatur desa. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan
untuk bagaimana cara pengoperasian di sisi administrator atau admin desa. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengoperasikan, menginput data-data ataupun menginput berita di sistem informasi desa ini. Pertama, di halaman awal ini ada panel aparatur, masukkan username atau nick sesuai dengan yang telah diberikan oleh administrator. Kita login sebagai admin, lalu masukkan passwordnya, kemudian klik login. Nah, datanya seperti ini, akan tampil halaman admin atau halaman administrator dari aparatur desa. Di halaman awal ini ada terlihat pertama nama desa, kemudian ada menu home. Menu home ini menampilkan data registrasi masuk, kemudian ada data ide masuk. Lalu di bawah ini ada menu administrasi, di bawahnya ada kependudukan, lalu ada administrasi umum, kemudian ada website. Di sini ada artikel. Pertama teks ini kategori, lalu artikel, kemudian ini ada menu area. Ini nanti untuk memasukkan lokasi-lokasi dari tempat di desa tersebut. Kemudian ada profil, ini profil desa, ada sejarah, kemudian ada pojok warga. Nah, masing-masing ini akan kami berikan tutorialnya, bagaimana cara menginput maupun mengedit dan menghapus dari data tersebut. Yang pertama adalah menu administrasi. Ini ada kependudukan, di dalamnya ada data penduduk tetap, lalu ada data KTP dan KK, kemudian ada data penduduk sementara dan mutasi penduduk. Yang pertama akan kita bahas adalah data penduduk tetap. Caranya klik menu data penduduk tetap, kemudian akan tampil halaman seperti ini. Di sini ada beberapa kolom, yaitu ada ID, nama, NIK, nomor KK, kemudian ada jenis kelamin, status perkawinan, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, kemudian apakah dapat membaca atau tidak, kemudian warga negara, kedudukan dalam keluarga, keterangan, dan operasi-operasi ini nanti untuk tombol edit dan hapus. Nah, untuk menambahkan data penduduk tetap dari desa tersebut, maka caranya adalah klik tambah data. Tinggal kita klik, akan tampil form isian seperti ini. Nah, teman-teman bisa mengisi pertama nama, NIK, nomor KK, kemudian jenis kelamin ini bisa dipilih laki-laki atau perempuan, kemudian status perkawinannya ini bisa dipilih juga apakah sudah menikah atau belum. Kemudian ada alamat, ini isikan dengan alamat dari penduduk tersebut. Kemudian tempat lahir, lalu tanggal lahir ini tinggal klik, akan keluar kalender, tinggal dipilih misalnya lahirnya di tahun misalnya tahun 2002 misalnya. Kemudian di bulan April tinggal kita klik, lalu pilih tanggalnya misalnya 10 April
2002. Lalu pilih agamanya, ada pilihan ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Kemudian tulis pendidikannya, misalnya pendidikan terakhir, misalnya S1. Lalu pekerjaannya ditulis misalnya pegawai negeri misalnya. Lalu dapat membaca apa tidak, kita pilih ya kalau dia bisa membaca. Kemudian kewarganegaraannya apakah WNI, warga negara Indonesia, atau warga negara asing. Nah, tinggal pilih WNI, misalnya kedudukan dalam keluarga, misalnya kepala keluarga. Keterangan misalnya ini dia sebagai kepala dusun. Ini kita contohkan saja, misalnya ini namanya Mansur Ratim, NIK, ini sesuai yang ada di KTP. Kemudian nomor kakaknya diisi sesuai dengan nomor kakak. Kemudian jenis kelaminnya pilih perempuan atau laki-laki, kita pilih laki-laki. Status perkawinan sudah menikah. Alamatnya misalnya Jalan Bile Bante nomor 2, RT-nya misalnya 02, Dusun Dasan Seble misalnya. Kemudian tempat lahirnya misalnya Labu dia, tanggal lahirnya ini kita udah coba tadi, tinggal klik lalu keluar kalender. Kemudian pilih agamanya, lalu pendidikannya kita tulis S1, pekerjaannya pegawai negeri, dapat membaca pilihannya iya. Kemudian kewarganegaraan pilih WNI, kedudukan dalam keluarga kepala keluarga, terus kemudian keterangan kepala dusun. Kita simpan, maka akan tampil halaman seperti ini. Seperti ini nanti yang sudah kita buat. Kemudian bagaimana cara mengeditnya? Cara mengeditnya adalah klik di kolom operasi ini, klik edit. Nah, seperti ini misalnya kita edit dia sudah tidak jadi kepala dusun misalnya. Kita hilangkan keterangannya lalu kita simpan. Maka akan terupdate seperti ini. Atau kita misalnya ini salah atau sudah kita mau hapus, kita klik hapus ini. Nah, akan keluar notif seperti ini lalu kita klik OK. Nah, datanya akan hilang. Kemudian menu selanjutnya adalah data KTP dan KK. Menu ini untuk memasukkan data KTP dan KK supaya perangkat desa nanti dapat dengan mudah mencari data KTP dan KK dari penduduk desa tersebut. Tampilannya seperti ini, kolomnya terdiri dari nama, NIK, nomor KK, jenis kelamin, status perkawinan, tempat lahir, tanggal lahir, golongan darah, agama, pendidikan, pekerjaan, dapat membaca, kewarganegaraan, dalam status keluarga, ayah ibu, menetap, keterangan, dan operasi. Nah, cara yang menginputnya adalah klik tambah, tombol tambah yang ada di sini, lalu input form yang sudah disiapkan. Ya, misalnya ini nama, misalnya kita contohkan Muhajir Effendi. Lalu kita tuliskan NIK-nya. NIK ini tercantum di KTP.
Misalnya ini kita contoh saja, kemudian nomor kakaknya kita input, lalu jenis kelaminnya kita pilih laki-laki, status perkawinannya misalnya belum menikah, lalu alamatnya di RT 02 Dusun Tandek misalnya, Desa Labu ya, kemudian tempat lahirnya misalnya Labulia, tanggal lahirnya kita pilih misalnya dia lahir tahun 96 bulan Mei, klik, lalu tanggal 7 Mei 1996. Golongan darahnya misalnya golongan darah A, agamanya kita pilih Islam, kemudian pendidikannya lulus S2, pekerjaan guru, lalu kita pilih ini dapat membaca ya, kemudian kewarganegaraannya ini WNI, kedudukan dalam keluarga ini misalnya sebagai anak, nah nama ayahnya misalnya Ahmad, kemudian ibunya namanya Siti misalnya. Nah, tanggal menetap di Desa Labulia ini misalnya kalau dia lahir di sana berarti mulai dari tanggal lahirnya, yaitu tahun 96 tadi ya, kita input bulan Mei tanggal 7. Nah, keterangannya ini misalnya kita bisa kosongkan juga atau kita kasih keterangan guru di SMP 6 Jonggat misalnya. Kita lalu save atau simpan dengan mengklik tombol simpan ini. Nah, seperti ini data yang sudah kita input. Kemudian misalnya mau input lagi tinggal klik tambah data. Lalu untuk mengedit seperti yang ada di menu sebelumnya, cara mengeditnya sama, yaitu klik edit, lalu misalnya untuk menghapus klik tombol hapus. Selanjutnya adalah menu data penduduk sementara. Ini untuk menginput data penduduk yang tinggal sementara di desa tersebut. Misalnya ini ada seseorang yang sedang tugas di desa tersebut sebagai tenaga kesehatan atau tenaga penyuluh desa misalnya. Dia tinggal di sana untuk 2 bulan. Nah, menu ini dapat digunakan untuk hal tersebut. Caranya sama seperti menu sebelumnya, yaitu klik tambah data, tombol tambah data, lalu keluar form seperti ini. Nah, tinggal kita isikan NIK-nya, kita minta KTP-nya misalnya, isikan nomor KTP, kemudian namanya misalnya Abdullah, laki-laki, tempat lahir misalnya dia dari Jawa, misalnya dari Malang misalnya. Malang, kemudian isi tanggal lahirnya, misalnya dia lahir tahun 90 di bulan Juni tanggal 5 Juni misalnya. Kemudian pekerjaannya adalah dokter. Ini kita tulis saja namanya Dokter Abdullah. Kemudian kewarganegaraannya WNI, datang dari Jawa Timur. Maksud dan tujuannya kita isi, yaitu tenaga penyuluh kesehatan desa. Nah, alamat yang datangi misalnya dia tinggal di
rumah kadus misalnya, rumah kadus Labulia misalnya. Kemudian tanggal datangnya kita bisa input misalnya di bulan Januari, tanggal 6 Januari 2020. Kemudian tanggal perginya kita kosongin dulu, keterangannya ini masih menetap. Atau tanggal perginya misalnya dia punya surat tugas, kita tinggal tulis dia akan pergi di bulan Juli tanggal 22. Nah, kita langsung simpan, akan tampil seperti ini. Selanjutnya adalah menu data mutasi penduduk. Ini untuk menginput data perpindahan penduduk, misalnya ada yang keluar atau masuk dari desa. Caranya sama, klik tambah data, maka akan tampil form isian seperti ini. Misalnya kita contohkan NIK-nya kita ambil dari KTP. Kemudian ada nama, misalnya namanya ini Furkan Nazma misalnya. Kemudian kita pilih laki-laki, tempat lahir misalnya ini dia pindah ke desa Labulia. Tempat lahirnya itu di Lombok Timur. Kemudian tanggal lahirnya misalnya tahun 94 di bulan Agustus tanggal 17 Agustus. Kewarganegaraan WNI, datang dari misalnya dari Selong, Lombok Timur. Kemudian tanggal datangnya misalnya tanggal 1 Juni, kemudian pindah ke, nah ini kita tuliskan pindah ke RT 01 Desa Labu, Dusun Labulia. Misalnya tanggal pindahnya tanggal 2, meninggal tidak, tanggal meninggalnya ini kita kosongin, lalu kita simpan. Keterangan bisa kita isi atau kita kosongkan. Kita simpan, akan tampil seperti ini dari data yang kita masukkan. Atau misalnya ada data mutasi pindah dari Labulia ke tempat lain. Nah, ini fungsi dari data ini adalah untuk membuat surat pindah. Nanti data-datanya akan tersimpan di sistem informasi desa ini. Selanjutnya adalah menu administrasi umum. Ini digunakan untuk menginput beberapa menu dan fitur dari sistem informasi desa ini. Ada data aparat desa, lembaga desa, sampai di sana ada membuat surat dan inventaris dari pembangunan desa. Yang pertama ini adalah data aparat desa. Kita klik, lalu akan tampil halaman seperti ini. Nah, ini data masih kosong. Cara menginputnya adalah klik tambah data, maka akan tampil form isian seperti ini. Nah, teman-teman bisa input. Misalnya ini ada aparat desa, dia sebagai kepala desa. Tinggal kita masukkan di semua kolom-kolomnya. Lalu setelah itu
klik simpan. Misalnya kita contohkan ini aparat desa, dia sekdes, misalnya sekdes namanya Muhtar, misalnya Muhtar Riyadi. Lalu nomor NIAP diisi, kemudian NIP-nya, nomor induk pegawai. Misalnya ini contoh saja, jenis kelamin laki-laki, alamatnya misalnya RT 01 Dusun Labulia misalnya. Tempat lahir Labulia, tanggal lahirnya tinggal kita pilih. Itu kita langsung isi. Ini bulan, kemudian tanggal, tahun 1985. Oke, agamanya Islam, kemudian pangkatnya ini sebagai sekretaris desa. Oh, pangkatnya ini pangkat sesuai dengan, kalau dia PNS, dia misalnya eselon 4. Kemudian jabatannya sekretaris desa, pendidikan S1. Nomor pengangkatan ini kita input di sini, misalnya nomornya 12/K 2019 misalnya. Kemudian kita input tanggal pengangkatan. Tanggal pengangkatan misalnya di bulan Desember tanggal 3. Nomor pemberhentian nih, kalau nanti ada pemberhentian kita kosongkan dulu. Nah, status bekerja ini masih bekerja, lalu kita simpan. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, selanjutnya misalnya mau ngisi data aparat desa, misalnya sebagai staf desa atau kepala desa, tinggal klik tambah data. Kemudian menu selanjutnya adalah data lembaga desa. Ini untuk memasukkan atau menginput data nama dari lembaga desa, misalnya dia sebagai ketua RT, kepala dusun, atau sebagai Karang Taruna, ketua Karang Taruna, dan lain-lainnya. Misalnya kita contohkan di sini, ini ada lembaga-lembaga desanya, ada BPD, LPM, Karang Taruna, PKK, Basdas nih, Badan Amil Zakat Desa, kemudian BUMDes, IML, LAD, dan RT/RW. Misalnya kita masukkan RT/RW, ini kita masukkan namanya, misalnya namanya Mahladi. Dia sebagai ketua RT misalnya. Laki-laki, alamat Dusun Tumbir misalnya. Jabatannya ketua RT 01 Tumbir. Kita simpan. Nah, datanya seperti ini. Lalu misalnya untuk menambahkan lagi data, misalnya sebagai ketua BUMDes, misalnya namanya misalnya Siti Fatimah, perempuan, alamat RT 02 Dusun Labudia, jabatan ketua BUMDes. Kita simpan. Nah, datanya tampil seperti ini. Kemudian
Menu selanjutnya adalah data buku inventaris desa. Menu ini untuk menginput inventaris desa supaya terdata dan tersimpan di dalam sebuah sistem informasi desa. Nah, untuk inputnya, klik tambah data. Ini form isiannya seperti ini. Yang pertama adalah input data buku agenda desa. Tanggal inputnya kita tulis misalnya tanggal 1, itu jenis barangnya itu adalah perlengkapan kantor misalnya. Nah, ini ada asal barang. Misalnya beli sendiri itu jumlahnya 1, bantuan pemerintahnya misalnya kalau ada itu ada misalnya ada 12. Kemudian ada bantuan provinsinya 0, bantuan kabupaten 0, sumbangan 0. Keadaan awal misalnya baik 13, jumlahnya ini tinggal kita kurangi atau tambah, semuanya dalam keadaan baik. Kemudian kalau ada penghapusan kita pilih penghapusan, lalu atau dijual atau disumbangkan, kemudian tanggal penghapusannya. Nah, keadaan saat ini itu misalnya kondisinya baik 12, rusak 1. Lalu kemudian tinggal kita klik simpan. Maka akan tampil data seperti ini. Selanjutnya adalah data buku peraturan desa. Di menu ini teman-teman bisa memasukkan peraturan desa yang diterbitkan oleh pemerintahan desa setempat. Untuk menambahkan datanya, klik tambah data, lalu akan tampil form isian. Nah, ini bisa dimasukkan yang pertama jenis ini misalnya SK, misalnya SK penetapan aparatur desa. Nomornya misalnya disesuaikan dengan nomor ketetapan, lalu tanggal ketetapan misalnya tanggal 2 Juni, ini tentang pengangkatan kepala dusun Labu Lia misalnya. Kemudian uraian ini dijelaskan tentang peraturan tersebut, misalnya bisa ini ditulis kembali, kepala dusun Labu Lia yang dijabat oleh saudara Tahir misalnya. Nah, tanggal kesepakatan ini tulis misalnya tanggal 1. Nomor dilaporkan ini ditulis misalnya nomor seperti ini, tanggal dilaporkan tanggal 3 misalnya. Lalu nomor undangan, kalau ada undangan SK pengangkatan ini bisa diisi atau bisa juga tidak. Tanggal diundangkan berita ini juga bisa diisi dan bisa tidak. Nah, setelah itu simpan, maka akan tampil halaman atau hasil inputan seperti ini. Menu selanjutnya adalah
data buku keputusan desa. Ini tidak berbeda jauh dengan menu sebelumnya. Ini keputusan, misalnya nomor keputusan 21B/2/2020 misalnya. Tanggal keputusan ini tanggal 6 misalnya. Kemudian ini tentang apa? Keputusan pemenang pembangunan jalan dusun misalnya. Urawan pekerjaan pembangunan jalan dusun Sulin misalnya. Nomor dilaporkan, ini ditulis nomornya, lalu tanggal dilaporkan misalnya tanggal 5. Keterangannya ini misalnya penting untuk diingat, lalu klik simpan, akan tampil seperti ini. Selanjutnya untuk menambah data tinggal klik tombol tambah data. Lalu selanjutnya adalah data buku tanah kas. Data buku tanah kas ini digunakan untuk menginput data tanah dari desa. Kita klik tambah data. Nah, ini form input data buku tanah kas desa. Yang pertama itu ada kolom asal tanah. Ini asal tanah dari mana, apakah hibah atau dari bantuan dan lain-lainnya. Kemudian nomor sertifikat dari tanah tersebut. Kemudian luas berapa meter persegi. Nah, ini kelasnya, klasifikasinya. Kemudian perolehan TKD-nya. Ini ada pilihan apakah asli milik desa, bantuan pemerintah, bantuan provinsi, bantuan kabupaten, atau lainnya. Tinggal dipilih. Misalnya bantuan pemerintah atau bantuan dari provinsi. Kemudian tanggal perolehannya ini bisa diisi dengan tanggalnya, misalnya tanggal tahun 2019, bulan Agustus, tanggal 6 misalnya. Jenis TKD ini ada sawah, tegal, kebun, tambak atau kolam, atau tanah kering, misalnya sawah. Patok tanda ini untuk memberi keterangan bahwa apakah ada tanda patok atau tidak. Kalau misalnya ada, kita pilih ada. Kemudian papan nama, misalnya ada, kita tulis ada. Lalu lokasi tepatnya ini misalnya di dusun Dasan Sebelik misalnya. Peruntukan ini untuk pertanian. Kalau ada mutasi itu perpindahan, itu nanti bisa kita isi, bisa kita juga kosongkan. Misalnya ini asal tanah dari bantuan gubernur. Kemudian nomor sertifikatnya kita tulis nomor sertifikatnya. Kemudian luas tanah misalnya ini 20 atau 1000 meter persegi. Nah, ini klasifikasinya menengah. Oke. Lalu kita simpan. Akan data tersimpan seperti ini. Dengan data ini, perangkat desa dapat mengetahui data dari tanah kepemilikan dari desa. Kemudian selanjutnya adalah data buku tanah. Data buku tanah ini adalah untuk menginput
semua data tanah yang berada di desa tersebut. Jadi sertifikat, apakah yang sudah ada sertifikat atau tidak, dapat nanti dilihat di dalam data ini. Misalnya ini nama pemilik tanah, misalnya Haji Jamaluddin misalnya. Luasnya itu 10.000 meter persegi atau 1 hektar. Sudah bersertifikat misalnya hak milik. Misalnya kalau belum sertifikat bentuknya apa? Ini kita kosongkan. Pertanian ini untuk perkebunan misalnya, atau non pertanian ini kita bisa pilih perumahan, perdagangan atau lainnya. Ini untuk pertanian, kita pilih perkebunan, lain-lainnya ini ditanam. Ini perkebunan mangga misalnya. Lalu kita save, maka data akan tersimpan seperti ini. Nanti ketika sudah banyak, datanya akan memudahkan perangkat desa untuk melihat data tanah dari penduduk dari desa tersebut. Kemudian ada data agenda. Data agenda ini adalah data untuk menginput dari buku agenda desa. Yang pertama ada kolom tanggal, ini untuk tanggal dari agenda tersebut. Misalnya ada surat masuk, itu kita masukkan tanggal 4 surat tersebut. Lalu nomor surat, misalnya ini nomor suratnya 124-G-2020 misalnya. Tanggal surat masuknya. Yang paling atasnya adalah tanggal input dari agenda tersebut. Kemudian tanggal yang ini, tanggal surat masuk adalah tanggal dari surat tersebut. Misalnya tanggal surat tersebut tanggal 2 Juni, pengirimnya misalnya kantor kecamatan Jonggat. Nah, isi singkat pesan masuk itu perihalnya, misalnya ini adalah surat pemberitahuan. Nah, kalau misalnya ada surat balasan, kita langsung buat surat balasan dari surat ini. Kalau tidak ada, kita bisa kosongkan, lalu kita simpan. Nah, datanya seperti ini. Lalu kemudian ada data buku ekspedisi. Ini data buku ekspedisi adalah data kiriman. Biasanya kalau untuk kantor pos itu dikirim ke kantor desa. Misalnya ada surat atau kiriman buat warga desanya, maka kantor pos akan mengirimkan ke kantor desa. Nah, menu ini adalah untuk menginput data kiriman yang dititipkan lewat kantor desa. Caranya adalah tambah data. Misalnya tanggal pengiriman ini tanggal 1, misalnya nomor suratnya 20/5/2020. Tanggal surat misalnya tanggal 31 Mei. Isi singkat ini misalnya surat permohonan BLT misalnya, ditujukan kepada, misalnya ini surat ekspedisi ke luar, ini ditujukan misalnya kepada gubernur. Keterangannya kita tulis sudah dikirim misalnya. Lalu kita simpan. Nah, untuk menambahkan data lagi, tinggal klik tambah data.
Selanjutnya adalah buku lembaran desa. Nah, ini digunakan untuk buku lembaran desa. Cara inputnya cukup klik tambah data, kemudian isi kolom-kolom dari formulir ini. Misalnya jenis peraturannya pengangkatan PMD misalnya, nomornya, lalu tanggal ditetapkan, kemudian ditulis tentangnya, tentang pengangkatan PMD ini, kemudian nomor diundangkan, ini kita tulis sesuai dengan nomornya, kemudian pilih tanggal diundangkannya. Nah, keterangannya bisa kita kosongkan, kemudian kita klik simpan. Kemudian menu selanjutnya adalah data template surat. Ini adalah surat-surat yang biasa dipakai di pemerintah desa. Seperti ini. Nah, ini untuk memudahkan nanti dalam membuat surat. Misalnya ada surat keterangan lainnya, coba kita lihat. Ini edit. Nah, tampilannya atau formatnya seperti ini. Oke. Jadi tinggal disesuaikan, misalnya surat pernyataan jual beli, ini kita buatkan template-nya. Tinggal ditulis misalnya kepala desa Labulia. Nah, ini bisa pakai tanda tangan digital. Misalnya untuk kita mau buat baru, misalnya surat tentang permohonan surat keterangan miskin misalnya, ini bisa kita buat disesuaikan dengan yang ada di format surat yang ada di desa, kemudian kita pilih simpan. Kemudian menu selanjutnya adalah data surat-surat. Ini data untuk membuat surat sesuai dengan template yang sudah ada. Nah, ini yang sudah ada. Ini contohnya, kita bisa preview tampilannya seperti ini. Nanti ketika di print itu akan menyesuaikan dengan, misalnya kita simpan dalam PDF dulu, contoh surat, save. Nah, nanti tampilan printnya itu seperti ini. Nah, jadi datanya sudah digital, tinggal diisi datanya dan di print. Kemudian selanjutnya adalah menu data arsip, di mana data arsip ini adalah untuk menyimpan arsip dalam bentuk digital. Jadi data arsip-arsip yang lama ataupun yang terbaru itu dapat disimpan terlebih dahulu. Mungkin kalau belum ada soft copy-nya, bisa di-scan terlebih dahulu, kemudian disimpan dalam bentuk PDF, lalu kemudian di-upload ke menu ini. Jadi di sini ada tampilan nama arsip, kemudian nanti ada filenya, bisa langsung di-download. Oke, cara untuk menginputnya adalah dengan klik tambah data, kemudian masukkan tanggal memasukkan arsip tersebut, misalnya tanggal
4, kemudian namanya misalnya sertifikat tanah kantor desa. Ini arsip yang tersimpan, kemudian kita simpan. Lalu untuk mengupload file dari sertifikat tersebut, kita klik tombol file yang ada di kolom file ini, lalu kita cari di komputer kita. Misalnya kita upload, misalkan ini adalah sertifikat tersebut dalam bentuk PDF, lalu kita klik proses. Nah, data tersebut akan tersimpan di sini dengan nama judul dari dokumen tersebut. Oke, kemudian kita coba buka kembali. Nah, datanya seperti ini. Untuk misalnya katakanlah kita sudah menguploadnya, lalu kita akan mendownloadnya, tinggal klik file, kemudian klik yang bagian sini. Kita akan coba download. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian menu selanjutnya adalah data regulasi. Nah, data regulasi ini adalah merupakan peraturan-peraturan, baik itu dari PP, peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh Presiden, ataupun undang-undang serta peraturan gubernur maupun bupati misalnya. Ini dapat kita masukkan di sini. Ini contoh yang sudah saya coba masukkan. Untuk mendownloadnya tinggal klik tombol file, kemudian di sebelah kanan ini tinggal di klik. Nah, ini datanya sudah tidak ada. Coba kita memasukkan dulu yang terbaru, misalnya kita masukkan di tanggal hari ini, kategorinya adalah peraturan bupati misalnya, tentang peraturan COVID-19. Kita simpan, kemudian kita pilih file untuk menguploadnya, lalu kita pilih file yang akan kita upload, misalnya ini. Kemudian kita klik proses. Maka datanya akan tersimpan dengan seperti ini. Kita coba download, maka tampilannya seperti ini. Lalu kemudian data selanjutnya adalah data dana desa. Ini untuk memasukkan data dana desa yang dialokasikan untuk desa tersebut. Misalnya kita coba input data dana desa tahun 2020. Misalnya ini tahun 2000, katakanlah 2021. ADD-nya jumlahnya berapa, kemudian DD-nya, terus BHP, lalu PAD-nya berapa. Ini masing-masing desa pasti sudah mengetahui berapa jumlahnya. Kemudian di bawah ini ada jenis pengeluaran, ada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, kemudian bidang pembinaan kemasyarakatan, kemudian ada bidang pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang tak terduga, total dana tahun ini, dan selisih dana. Ini dapat teman-teman masukkan sesuai dengan yang ada datanya di desa. Kemudian selanjutnya adalah buku kegiatan pembangunan. Ini adalah data-data terkait dengan pekerjaan yang ada di desa, misalnya pembangunan jalan, jembatan, maupun pengadaan lainnya. Oke, kita coba masukkan data. Nah, seperti ini formnya, tanggal inputnya, misalnya tanggal saat ini, kemudian nama proyeknya, misalnya pembangunan jalan dusun
Labulia. Kemudian sumber dananya dari APBDes, Abdes, kemudian jumlahnya misalnya 300 juta. Lalu waktu yang dibutuhkan misalnya 4 bulan. Sifat proyeknya ini baru, kelanjutan pelaksana misalnya CV Mandalika Building. Oke, keterangannya bisa dikosongkan, kita simpan. Nah, datanya seperti ini. Kemudian menu selanjutnya adalah inventaris hasil pembangunan. Nah, inventaris pembangunan ini adalah hasil-hasil dari penggunaan dana desa yang digunakan sebagai pelaksanaan proyek. Misalnya ada pembangunan jembatan, maka harus diinput di kolom ini, di data ini. Misalnya tanggal inputnya sekarang, kemudian nama jenis pembangunan itu misalnya pembangunan jembatan penghubung dusun misalnya. Volumenya 1, biayanya misalnya 500 atau 200 juta misalnya. Sumber dananya dari Abdes, lokasi di dusun Anjak misalnya. Oke, lalu kita simpan. Nah, datanya seperti ini, maka perangkat desa maupun kepala desa ataupun masyarakat dapat memantau hasil dari pembangunan desa dari dana desa yang telah digunakan. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengisi konten-konten dari website desa. Yang pertama adalah artikel. Artikelnya ada 2 menu. Pertama teks. Teks ini digunakan untuk membuat kategori dari berita. Posisi dan penempatan di website sudah diatur. Nah, kategorinya yang sudah ada yaitu berita, media center, pengumuman penting, agenda, umum, sosial budaya, pendidikan, dan kesehatan. Kemudian di menu selanjutnya adalah artikel. Data artikel ini adalah untuk menginput dari informasi dari kategori-kategori yang ada di atas tadi. Nah, yang pertama misalnya kita coba input. Tanggal inputnya misalnya hari ini, kemudian kita pilih berita. Lalu misalnya pemilihan kepala dusun Labulia. Lalu kita tulis ini adalah berita tentang pemilihan kepala dusun. Nah, bisa diisi sampai full sesuai dengan biasanya berita-berita yang pernah kita baca. Kemudian setelah itu kita pilih simpan. Nah, lalu supaya ada gambar yang tampil, maka kita harus mengupload gambarnya. Misalnya kita akan berikan contoh gambar, kita cari dulu gambar. Kepala desa Labulia misalnya. Kita cari, nah kita contohkan ini aja sebagai gambarnya. Desa Labulia. Kemudian kita save, lalu kita ini coba upload. Kita cari gambar yang tadi, misalnya Desa Labulia. Nah, kita save, kita proses.
Maka seperti ini. Kita buka kembali artikel tersebut. Nah, gambarnya sudah ada. Nah, kita coba buka website desanya. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan dari berita yang tadi kita input. Langsung akan tampil di slideshow di atas ini. Kemudian misalnya kita akan membuat agenda terbaru. Ya, tinggal kita pilih agenda terbaru. Kita buat agenda terbaru, misalnya tambah data. Kita masukkan tanggal, kemudian agenda. Nah, ini agenda misalnya panen jagung raya di Labulia. Ini adalah berita tentang panen jagung. Oke, kita save, kita simpan, lalu kita lihat. Nah, kan seperti ini tampilan dari agenda terbaru. Kemudian misalnya kita akan membuat pengumuman penting misalnya. Kita pilih pengumuman penting, misalnya pengambilan BLT di kantor desa. Diharapkan bagi semua warga desa supaya datang ke kantor dusun atau kantor desa. Lalu kita simpan, nanti akan tampil di bawah pengumuman penting ini. Ini ada di website maupun di berita terbaru. Oke. Selanjutnya adalah menu area. Menu area ini adalah untuk menampilkan lokasi-lokasi penting yang ada di desa tersebut. Kategori areanya misalnya ada sarana desa, wisata desa, UMKM. Kita bisa menambahkan misalnya kategori misalnya pendidikan. Nah, lokasi pendidikan. Kita simpan. Nah, ini bisa nanti kita pilih saat memasukkan nama-nama lokasi. Misalnya kita buat lokasi sarana desa, misalnya kantor kepala desa, kantor desa Labulia. Nah, ini harus kita masukkan longitude maupun latitude. Cara untuk mencari longitude dan latitude adalah kita menggunakan bantuan latlong.net. Nah, misalnya kita masukkan kantor kepala desa Labulia. Coba cari. Ini di Jogja, desa Labulia, Conggat misalnya. Untuk Jogja kita coba desa Labulia. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal geser ininya ke sini. Kita
kita cari, misalnya kita besarkan, kita cari kantor desa Belia, misalnya Jalan Gunung Sasak, misalnya di sini nih, kantor desa Belia. Nah, kita sudah mendapatkan longitude, kita copy dulu, kemudian kita masukkan ke latitude, kemudian untuk longitude-nya kita copy juga, dan kita simpan. Nah, ini nanti akan terlihat datanya di area di sini, di area desa, misalnya sarana desa. Nah, kantor kepala desa Belia. Kita klik, nanti akan tampil seperti ini, lokasi dari kantor kepala desa. Nah, untuk gambarnya kita bisa upload gambar lokasinya. Oke, kemudian kita coba lihat. Nah, kantor kepala desa Belia. Baik, selanjutnya adalah kita coba buat untuk lokasi pendidikan, misalnya pendidikan. Kita inputnya saat ini, misalnya SMPN 6 Jonggat. Keterangan sekolah SMP Negeri 6 Jonggat. Nah, longitude-nya juga sama caranya. Buka latlong.net, kemudian cari lokasinya. Misalnya lokasinya ada di dekat sini. Nah, kita sudah menemukan. Copy. Lalu longitude-nya kita setelah itu kita simpan, maka nanti akan tampil data area seperti ini. Menu selanjutnya adalah profil. Ini adalah profil dari desa. Di sini ada beberapa menu dari profil, ada sejarah, demografi. Nah, di sini kita mengedit sejarah dari desa tersebut. Nah, sejarah desa Belia misalnya, ditulis sampai full, sampai lengkap, lalu kita simpan. Kemudian demografi ini kita juga tulis data demografi dari desa. Kemudian kondisi sosial ini bisa kita masukkan atau copy paste dari Word atau dokumen yang ada yang desa punya. Kemudian kondisi ekonomi ini juga diinput, misalnya kondisi ekonomi masyarakat. Sampai lengkap dijelaskan, kemudian klik simpan. Kemudian ada sarana dan prasarana. Ini dituliskan sarana pemerintah apa saja, kemudian kesehatan dan lain-lainnya. Setelah itu, setelah diinput semuanya, baru klik simpan. Kemudian ada kondisi pemerintahan. Ini ditulis kondisi pemerintahan dari desa tersebut. Lalu ada visi dan misi. Ini visi dan misi dari desa itu apa? Diinput ke dalam kolom isian ini. Kemudian ada struktur organisasi. Ini bisa dimasukkan, misalnya kepala desa namanya siapa,
atau memasukkan gambar kita upload di sini, tinggal browse, kemudian nanti akan tampil dari struktur organisasi tersebut. Nah, kita lihat hasil yang kita input, misalnya sejarah, misalnya ada di tentang desa ini, ada sejarah, kemudian ada demografi sesuai dengan yang apa kita inputkan. Nah, struktur organisasi juga akan tampil seperti apa yang kita masukkan. Kemudian menu terakhir adalah pojok warga. Ini data masukan yang masyarakat atau warga masukkan melalui menu yang ada di website. Ini kirim ide. Caranya masukkan NIK atau KTP. Misalnya ada laporan atau keluhan, tinggal diisi laporan, misalnya proyek tidak benar, lalu upload gambar pendukungnya, misalnya nomor KTP-nya ini, kemudian kita kirim. Nah, KTP atau nomor NIK-nya harus sudah ada di desa tersebut. Jadi hanya warga desa tersebut yang bisa mengirimkan laporan, ide, atau keluhan dari layanan ini. Kemudian ada data registrasi. Data registrasi adalah data yang diinput oleh warga untuk keperluan tertentu di kantor desa, misalnya bisa dilakukan secara online. Dengan cara pertama adalah memasukkan NIK atau nomor KTP, kemudian nanti akan keluar nama sesuai dengan data yang ada. Lalu alamat saat ini diperlukan. Kemudian keperluannya apa? Apakah perlu surat keterangan usaha dan lainnya. Jadi layanan ini adalah untuk mendapatkan atau memerlukan surat, misalnya ini dapat dilakukan melalui online. Kemudian kirim. Selanjutnya oleh pihak aparatur desa akan masuk datanya di halaman data registrasi penduduk. Oke, baik, itu saja. Silakan operator dari desa bisa menginputnya. Jika ada yang belum jelas, nanti ada buku panduan e-book ya, buku panduan di bukunya dapat di-print atau dibaca melalui media PDF. Oke, itu saja dari kami. Terima kasih. Silakan ada masukan bisa komen di fasilitas komentar di bawah video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.